Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Abang. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Abang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa share video ke teman-teman semua. Dan apa kabar nih mami-mami, bunda-bunda yang ada di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan semoga ya teman-teman, wishlist kita di tahun ini bisa segera tercapai ya teman-teman. Oke, sebelum itu aku mohon maaf banget kalau misalkan ada sedikit kebisingan di sini karena yang pertama itu hujan ya teman-teman, dan yang kedua aku voice over di atas, di bawah itu sedang banyak sanak saudara ya. Mohon maaf, semoga kalian selalu enjoy nonton video aku. Di video kali ini aku akan sharing kegiatan budgeting di bulan Juli tahun 2025. Oke teman-teman, sebelum itu disclaimer dulu, maksud tujuan aku sharing video ini bukan maksud ria ataupun pamer, melainkan aku hanya ingin share kegiatan caraku mengelola keuangan ya teman-teman. Jadi buat kalian yang masih bingung juga mau ngatur keuangan mulai dari mana, yuk kalian bisa tiru cara aku, tapi ingat kalian hanya fokus dengan caraku mengelola keuangan ya, bukan fokus dengan nominalnya. Kenapa begitu? Karena tentunya setiap keuangan rumah tangga itu berbeda-beda. Balik lagi, kita jangan lupa untuk bersyukur karena gaji kecil belum tentu kurang dan gaji besar belum tentu cukup ya teman-teman. Dan tentunya di sini bukan maksud aku menggurui karena balik lagi aku juga masih tahap belajar. Nah, di sini aku akan menuliskan dulu trackernya, mungkin bisa kalian lihat. Dan buat kalian juga mungkin yang udah nungguin video aku, mohon maaf atas keterlambatan aku up video ya teman-teman yang kesekian kalinya. Karena qadarullah aku belum bisa memanage waktu ya teman-teman, karena qadarullah aku disibukkan dengan dunia nyata. Yang kemarin fokus untuk kenaikan kelas, setelah kenaikan kelas lanjut ke ijazah selanjut ke perlombaan, kemudian PPDB dan lain sebagainya. Jadi aku baru bisa sekarang untuk up video ke YouTube ya, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Oke, di sini untuk kategori giving bisa kalian lihat itu ada untuk orang tua dan sedekah, dan untuk nominalnya mohon maaf itu tidak aku sebutkan. Kemudian lanjut untuk tabungan dan sinking fund itu anggarannya sebanyak 800.000. Kemudian untuk living itu ada dua kategori, yang pertama kewajiban dan kebutuhan. Untuk rinciannya nanti akan aku jelaskan sambil aku cash stuffing ya teman-teman. Nah, ini dia udah aku keluarkan di dompet MyBank aku. Jadi untuk sekarang aku menganggarkan atau mengelolanya secara cash semua ya teman-teman. Dan mohon maaf banget di sini hujan semakin deras ya. Semoga kalian selalu tetap enjoy nonton video aku. Karena kalau misalkan aku pause, aku belum tentu ada waktu untuk voice over lagi. Jadi akan aku lanjutkan aja ya teman-teman. Nah, di sini aku sedang menghitung uangnya total keseluruhan anggaran di bulan Juli ini sebanyak 2.010.000 ya teman-teman. Cuman di sini ada sedikit kesalahan yang dimana ini uang cashnya itu kelebihan 50.000 ya teman-teman. Jadi setelah aku hitung uangnya itu ada 2.060.000. Nah, di sini lanjut aja, aku keluarkan dulu dompet bulanan yang aku pakai ini. Dan buat kalian yang mau samaan sama dompet bulanan aku, boleh banget kalian langsung cek deskripsi box. Karena untuk link pembeliannya, setiap peralatan budgeting yang aku punya itu sudah aku simpan di deskripsi ya teman-teman, atau di bawah video ini. Nah, oke, untuk anggaran pertama aku simpan untuk belanja mingguan, aku simpan paling depan karena anggaran ini adalah anggaran yang sering dipakai setiap harinya. Untuk belanja minggu ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 itu aku anggarkan sebanyak 105.000 di setiap minggunya. Dan untuk beberapa bulan ini aku tidak menggunakan metode food ration ya teman-teman, melainkan untuk 105.000 ini aku bagi lagi menjadi 7 hari, yang dimana setiap harinya itu aku anggarkan sebanyak 15.000 untuk budget makan. Mau itu beli jadi ataupun masak, anggarannya itu 15.000. Kenapa bisa cukup? Yang pertama karena aku LDM bersama Pak suami ya teman-teman.
Jadi kalau misalkan nanti Pak suami jadwal pulang ke rumah, itu aku anggarannya nggak segini ya teman-teman. Jadi aku ada anggaran lain dan mohon maaf nggak aku share. Jadi ini tuh hanya untuk keperluan rumah dan keperluan aku beserta anak aku aja satu ya teman-teman. Next, lanjut untuk belanja bulanan aku anggarkan 230.000. Nah, untuk anggaran ini mungkin sedikit besar dari bulan-bulan kemarin. Kenapa? Karena tentunya bahan-bahan keperluan rumah itu sudah meningkat ya teman-teman, dan alhamdulillah aku juga masih cukup anggarannya, jadi masih ada lebihan aku masukin aja ke belanja bulanan ya teman-teman. Lanjut lagi untuk budget transportasi aku anggarkan sebanyak 60.000 dalam 1 bulan. Kalau dibagi menjadi 4 minggu yaitu 15.000 setiap minggunya ya teman-teman. Kenapa terbilang kecil atau sedikit? Untuk sebagian orang mungkin terbilang sedikit ya, karena biasanya anggaran transportasi itu anggaran yang paling besar setelah budget makan dan belanja bulanan. Kenapa anggaran transportasi aku terbilang kecil? Karena aku hanya ada motor satu dan motor aku itu motor Supra teman-teman. Jadi alhamdulillah itu hemat banget. Jadi buat kalian yang bisa motor gigi, fix kalian Masya Allah beruntung ya, karena bisa menghemat anggaran di budget transportasi. Oke, lanjut lagi untuk anggaran jajan. Aku anggarkan untuk bulan ini hanya 100.000 yang biasanya 150.000, tapi bulan ini aku pangkas kembali dan mudah-mudahan Allah cukupkan. Lanjut lagi untuk kategori berikutnya yaitu anggaran untuk beras. Kenapa di bulan ini aku anggarkan untuk budget beras? Karena untuk bulan-bulan sebelumnya alhamdulillah aku selalu dicukupkan untuk beras ya, mau itu dari saudara, mau itu dari suami. Jadi alhamdulillah untuk anggaran beras itu selalu ada. Dan untuk bulan ini aku harus mempersiapkannya karena untuk beras di dapur aku itu sudah menipis ya teman-teman. Nah, untuk anggaran beras tadi aku anggarkan sebanyak 60.000. Kemudian untuk bayar listrik aku anggarkan sebanyak 75.000 ya teman-teman. Sedikit kecil dari bulan sebelumnya karena alhamdulillah katanya bapak aku itu bisa nambahin untuk beli listrik. Jadi aku di sini listriknya itu masih 1 kilometer ya teman-teman sama orang tua aku. Dan kalau misalkan orang tua aku ada rezeki lebih itu ditambahin, kalau misalkan nggak ada nggak apa-apa, aku juga masih mampu gitu ya teman-teman. Nah, mohon maaf banget kalau misalkan suara aku sedikit serak ya, karena qadarullah cuaca juga sedang kurang baik, karena di sini kan udah sering banget ya hujan dan hobinya aku itu minum air sih ya teman-teman. Kemudian lanjut, ternyata di sini ada sedikit kesalahan ya teman-teman, dan aku baru menyadari sekarang bahwa tadi untuk anggaran listrik itu anggarannya bukan 75.000 tapi lebih ya teman-teman. Makanya di sini aku rapihkan kembali. Jadi untuk uangnya itu kelebihan, harusnya kan untuk budget listrik 75.000 dan untuk budget wifi 150.000. Tapi tadi kenapa aku masukkan sebanyak 175.000? Itu 25.000-nya untuk anggaran kuota. Karena di sini aku masih kebingungan nyari stiker untuk kategori kuota, padahal ada nyelip ya teman-teman, cuman aku belum menyadarinya. Jadi aku satukan aja untuk anggaran kuota dan wifi ya. Nah, lanjut di sini untuk dana tak terduga aku malah masukin 20.000 ya teman-teman. Harusnya dana tak terduga itu belum aku catat di buku monthly budget aku. Jadi di sini nanti di akhir video akan aku jelaskan lagi ya teman-teman. Harusnya itu nggak aku masukkan. Kemudian lanjut untuk anggaran orang tua atau giving, itu nominalnya nggak aku anggarkan, nggak aku sebutkan teman-teman, maaf. Dan untuk uangnya itu udah aku berikan ke orang tua aku. Next, lanjut untuk tabungan utama aku anggarkan 250.000 dan untuk share-nya itu insya Allah akan aku buat di akhir bulan. Mudah-mudahan aku nggak lupa ya teman-teman. Nah, untuk tabungan utama ini mencangkup dana darurat, kemudian investasi dan
hal-hal yang sangat penting. Kenapa aku satukan? Karena aku akan membuat target dulu sebanyak 5 juta ya teman-teman, mudah-mudahan bisa berhasil. Next, untuk anggaran arisan itu 200.000, dana pendidikan aku anggarkan 40.000, dan untuk sinking fund itu sebanyak 310.000. Nah, untuk sinking fund ini akan aku bagi lagi anggarannya menjadi 4 minggu untuk 4 kategori ya teman-teman. Yang pertama ada kategori kulkas, kemudian ada kategori dana lebaran, kemudian kategori keperluan abang, pendidikan abang ya. Jadi untuk sinking fund hanya ada 4 kategori aja ya teman-teman. Kenapa keperluan abang aku masukin ke sinking fund? Karena ini aku buat tabungan khusus untuk kebutuhan dia aja. Sebenarnya aku juga pengen bikin sinking fund untuk anggaran aku dan Pak Su, cuman aku sepertinya belum membadai untuk bulan ini ya teman-teman. Dan yang terakhir ini dia ada uang lebihan back to bank sebanyak 30.000. Nah, harusnya back to banknya itu 50.000, 20.000-nya itu malah aku masukin ke dana tak terduga gitu ya teman-teman. Nah, mungkin segini aja video yang dapat aku share, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf jika ada salah kata karena aku hanya manusia biasa, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.